ada 2 juta penonton. I love you. Oh my God. How are you? Aku ngerasa kayak ada yang nggak kayak biasanya deh di sini. Maksudnya? Nggak, there's something wrong. Lo bahasa Inggris tapi kayak Ajis gagal udah. Biasa aja. Enggak, kayak ada yang nggak biasa aja malam ini. Lo apa yang nggak biasa? Itu penontonnya semuanya semangat. Semangat. Please. Nggak, aku lihat yang sebelah sini begitu ditanya coba roaming so pasti. Mereka jawab benar. Sensational. Yang di sini kayaknya mereka beda. Ini malam mingguan kok ada adik-adik kecil di sini. Coba kita samperin ya. Ya. Malam minggu kita bakal ngumpul sama teman-teman kita dari International. Ya iya dong. Iya. Nih, tanya sama penonton, malam minggu acara yang paling seru apa sih? Oh my God. Luar biasa. Bagus. Enggak, kita punya. Enggak, karena mungkin terlalu banyak bergaul sama teman-teman kita ini dari kalangan internasional. Langsung aja kita akan panggilkan. Oke. Mereka-mereka yang sangat spesial dan langsung saya panggil. Tyson Liz dari Australia, Jennifer Lopez dari Amerika, dan Jono Armstrong dari Inggris. Oke, dan panelis sensasional berikutnya Lee Jong Hoon dari Korea, Zack Mata dari Uzbekistan, dan Mike Lewis dari Kanada. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita. Ya, karena setelah di Remix selalu memecahkan beberapa masalah ya dari berbagai sudut pandang, terutama dari 6 negara yang sudah diwakilkan oleh mereka-mereka yang hadir pada malam hari. Baik, kita akan langsung mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk langsung jalan-jalan ke luar negeri nih sama teman-teman kita nih. Karena kita akan ngobrol satu topik nih yang biasanya hangat di Indonesia, tapi kita pengen tahu kalau pandangan teman-teman kita yang internasional seperti apa. Betul, karena topik kita hari ini mungkin di Indonesia sendiri banyak yang menjadi konflik ya. Tapi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah banyak anak, banyak rezeki. Jadi mungkin kan ada orang yang bilang banyak rezeki, banyak ini, tapi ini kan tergantung dari sudut pandang setiap orang. Benar, ada yang ngerasa baru punya satu aja udah kayak heboh banget ya. Dan langsung kita panggil ini dia, Mr. Halilintar dan Mrs. Guleng. Sepertinya aku melihat sesuatu yang janggal di sini. Maksudnya? Aku melihat sesuatu yang hutan di sini, jungle. Jungle. Kayaknya bajunya nggak asing ya. Kayaknya bajunya mirip, ada yang mirip sama penonton tadi nggak sih? Oh iya ya. Biru. Tuh, ini kesebelasan anak-anak itu. Apa buktinya kalau mereka adalah anak kalian? Jangan coba membual di depan kita. Kalau kalian memang satu keluarga, harusnya kalian kompak. Oh mesti ya? Mesti dibuktikan? Iya. Kita buktiin kalau emang mereka adalah anak-anakmu. Gen Halilintar. My family. Oke, terus kita setiap traveling, kita selalu kemana-mana absen. Oke. Everyone absent, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah. Young right here. What number? 11. Sama. 11. Baik. Ya. Kalau dia kok lucu ya? Kalau aku pengen. Coba, abis 10 berapa? Abis 10? 11. Oke. Baik.
Hari ini kita akan membahas mengenai banyak anak banyak rezeki. Biasanya gini, orang punya keluarga yang punya anak 2 atau 3 aja tuh kadang sering berantem. Ini 11 tapi bisa kompak, mungkin bisa di-share nih sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah kali ya, yang udah punya keluarga ya. Yang memiliki juga kesebelasan seperti ini. Oke. Iya kan? Jadi buat yang ada rencana berkeluarga atau mungkin sudah pernah berkeluarga, sorry. Silakan. Iya. Alhamdulillah. Sorry ya. Iya ya. Oh, it's okay, Mike. Sabar, Mike. Aku lihatnya situ doang, silakan. Kami alhamdulillah punya 11 anak. No maid, tidak ada asisten rumah tangga, no babysitter, ya. Jadi, tapi anak-anak semua adalah menjadi tim yang saling hand in hand di sampai ke usaha-usaha perusahaan kita di luar juga anak-anak sudah running the business. Nah, kita mungkin penasaran nih tanya sama yang baru punya satu anak perempuan ya, satu daughter yang cantik sekali. Siapa? Chloe. Oh, saya. Gimana? Kalau di Australia sama juga nggak sih? Kalau di Indonesia itu banyak anak, rezekinya semakin banyak. Kalau di Australia? Kalau Australia bisa juga banyak bebas, tapi misalkan if you had all the births in Australia, buat satu anak dapat $5,000. Yeah. Jadi pasti lebih kaya, tapi gak ada mitos banyak anak banyak rezeki. Banyak anak. Beda bukan anak. Banyak anak. Banyak anak. Tapi Enak beda lagi. Banyak anak Banyak anak. itu hanya pada saat melahirkan atau monthly, setiap bulan? buat udah lahirkan. Oh, sekali. Sekali doang. Oh, buat Sekali doang. awalnya ya. Nanti kita bisa dapat 5.000 kali 11. Iya benar, lumayan. Oke, sekarang kita mau tanya sama Jennifer. Gimana menurut kamu? Banyak anak, banyak rezeki. Di Amerika seperti itu Nah, atau kalau di tidak? Amerika kita jarang dengar istilah itu ya, karena mungkin juga program KB sudah bagus dan orang kalau mau punya anak mereka mikir dulu ke depan. Ini secara financial kita bisa nggak punya anak. Jadi kalau untuk kita sih kita nggak buru-buru punya anak karena nganggap itu agak selfish ya, agak kalau nggak mikir ke depan entar dia pendidikannya gimana, makannya apa. Jadi nggak ada istilah begitu di Amerika sih nggak. Tadi kalau Jarang. waktu dulu nih sebelum punya 11 nih begitu pertama kali menikah, apakah sudah langsung ngerencanain mau punya 11 atau mungkin kayak Apa sebelumnya memang tidak direncanakan? Nah, saya sih nggak tahu-tahu ya, tapi at the first dating, jadi dating kita pertama yaitu right after wedding, jadi bukan before wedding, right after wedding itu first dating setelah menikah. Beliau sudah kasih statement yang gong buat saya, itu bilang, saya kepingin punya anak 13. masih kurang tua ya ternyata. Jadi terus saya shock banget, oh my god, karena saya tuh nggak suka sama yang baby, anak kecil gitu ya. Tapi karena beliau adalah like sort of my idol ya, guru saya, mentor hidup saya. Jadi karena juga saya lihat kalau dia punya anak 1-2, sayang kalau cuma punya 1-2. Lebih baik, lebih banyak karena mudah-mudahan semua jadi anak-anak soleh. Amin. Tapi kalau dari Li sendiri, di Korea itu ada istilah banyak anak banyak rezeki atau nggak, Li? Kalau Korea tahun 50 seperti my papi, my mami itu anaknya bisa saudara 6, 7. Mereka memang pikirannya seperti banyak anak, banyak rezeki. Tapi sekarang sudah tidak karena apa? Korea kan terlalu mahal. Jadi punya satu anak aja, mereka sekarang umur 30, umur 35 belum tentu punya anak satu karena terlalu expensive. Jadi mereka sekarang popularitas juga sudah sangat turun. Jadi dari pemerintah kalau punya anak kedua kasih sekolah gratis, lahirkan gratis juga. Jadi dan juga tidak selalu punya anak banyak kan kembali banyak kan. Punya satu tapi yang penting besarkan yang baik biar kembali investasi yang baik. Dari negara Mike ini gimana? Dari Kanada kita ya selalu hampir sama dengan Amerikan karena kita 11-11. Kalau di Kanada ada family planning sih, jadi ya udah zaman sih enggak. Mungkin ya masa lalu sih waktu banyak petani, kalau banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang agak susah sih dengan biaya hidup segala macam. Tapi yang saya tahu dari selatan, mungkin dari Amerika, ada sih satu acara populer banget namanya 19 Kids and Counting. Wow. So itu di salah satu channel di Amerika, acara populer banget. Itu adalah 19
anak and counting. Karena mereka emang ya very religious banget dan mereka benar-benar apa sih suka banget anak-anaknya dan it's very popular dan mungkin ada sih keluarga seperti itu juga. Ini juga sama nih. Mungkin bisa terkenal juga seperti itu. Iya, amin. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Kira-kira seperti apa sudut pandang dari ke-6 negara. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Rooming Sopasti Sensation. Di sini belum ada lagi. Belum. Iya. Belum. Iya. Mungkin di sini saya Nggak usah ngarap. Gue nggak ngarep, emang dia istri ngedipin gue. Bersama orang Romi. Masih di Romi ya Sopasti Sensational. Dan yang pasti saya mengucapkan terima kasih selain kepada 6 panelis kita ya, yang malam minggu ini menyampaikan dari teman-teman Kedutaan Cibinong, thank you. Sorry, Ya? salah kayaknya nyebutnya. Oh apa? Cibinong's Ambassador. Oh Cibinong Ambassador. Oke, baiklah. Dan tema kita pada malam hari ini ya, di malam minggu ini adalah banyak anak banyak rezeki. Mungkin banyak setiap orang masih agak risih dengan banyak anak banyak rezeki, tapi sebagian ada yang meyakini itu, sebagian juga yang kayaknya kalau dilihat dari perencanaan keluarga kayaknya susah kalau misalkan banyak anak banyak rezeki. Betul, ya. Tapi yang pasti sekarang ini kita punya satu tayangan yang mungkin tidak hanya di Indonesia saja, tapi dari berbagai negara juga sudah membuktikan kalau mereka ini memiliki banyak anak, tapi kayaknya sobat oke-oke aja. Kita lihat tayangannya berikut ini. Ini dia. Sebutan Octomom mengacu pada seorang ibu yang melahirkan banyak bayi kembar dalam satu kelahiran. Octomom bernama Nadia Denis Sulaiman asal Amerika Serikat menjadi sangat terkenal setelah ia melahirkan 8 bayi kembar sekaligus. Sontak kejadian ini menjadi perbincangan hangat. Apalagi semua bayi kembarnya lahir sehat dan tak kekurangan apapun. Nadia beruntung karena mendapatkan sebuah program reality show yang meliput kegiatannya dengan 14 anaknya berkat fenomena unik yang terjadi padanya. Oke, justru kita harus tanya sama bintang tamu kita. Betul, sebenarnya apakah mereka kan mengalami punya banyak anak? Apa benar nggak sih ketika banyak anak rezekinya juga jadi banyak? Bener banget, karena kalau setelah anak saya 5, saya bisa traveling 5 benua. Setelah anak 11, biasanya 11 benua, tapi udah Benuanya nggak cukup. benuanya. Benuanya nggak cukup. Benuanya nggak cukup. Ini kayaknya kalau nanti punya nambah anak lagi jalan-jalannya keluar angkasa mungkin ya. Tinggal Armstrong. Udah hampir 100 negara sampai ke Kutub Utara udah. Wow. Kita mau tanya kalau itu kan Gen Halilintar ya di Indonesia. Kalau di Amerika ada nggak sih yang seperti Gen Halilintar ini? Ya itu yang tadi Mike bilang, yang 19 kids and counting. The family that has 19 children. Ada keluarga yang punya 19 anak yang tadi ada di foto Octomom itu tadi? Ada Octomom sama ada 19 kids and counting juga ada tadi di situ. Oh iya. Yang 19 anak. Tapi Octomom juga dari Amerika. Jadi ya ada keluarga. Kalau diceritain kira-kira mereka begitu anaknya banyak, mereka semakin banyak juga nggak sih? Ya kalau dipikir-pikir ya dia punya 19 anak dan rezeki dia juga bertambah. Dia dapat acara itu di TV dan penghasilan bagus sekali, bisa jalan-jalan keliling dunia juga. Sama 19 anak. 19 anak semua jalan. Dan dia mau tambah lagi. 19 mau nambah lagi? Mau nambah lagi dia. Gimana blojo? Jadi dia sama anaknya nanti mau hamil bareng katanya. Oh gitu. Iya, lucu deh. Bini gue aja hamil, gue keringet dingin. 19, bayangkan. Jono mungkin ada rencana nambah anak. Gimana mau nambah anak? Istri aja belum ada. Jodoh, apa kematian, kelahiran kan itu semuanya ada yang menentukan, siapa tahu ya kan? Jono mungkin kalau Sani nanti menemukan tambatan hati, mau nambah lagi atau enggak? Ya, kalau namanya masa depan ya kita nggak tahu ya. Jadi kemungkinan biasa aja kali jawabnya, nggak usah pakai menerawang. Biasa aja, casual. Biasa aja. Nggak usah pakai feeling banget gitu loh. Mau nyari lagi? belum tahu sih, karena saya bawa anak 2 sama saya yang besar.
yang besar lagi ujian nasional sekarang, jadi harus benar-benar perhatian kepada mereka berdua. Jadi kalau mikirin pasangan ya nggak ada waktu. Belum ada waktu. Belum ada waktu. Iya. Jadi saya Belum ada fokus waktu. ke anak-anak dulu. Belum ada waktu dan belum ada celah yang tersisa mungkin. Oh my god. Enggak, tapi itu natural, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Oke, baiklah sekarang kita mau tanya juga sama Li. Ya. Oke, kalau dari Li sendiri gimana tuh? Kalau untuk pribadi saya suka anak banyak. Saya rencana mungkin 4 atau 6, tapi tidak sebanyak 11. Terlalu banyak. Kita mau tanya juga karena kemarin kita sempat pernah dengar kalau di Uzbekistan itu untuk mengurangi tingkat populasi di Uzbekistan, penduduk, katanya perempuannya begitu melahirkan mereka disterilisasi tapi tanpa diketahui sama orangnya. Itu betul nggak sih? Bener sih, saya juga pernah dengar seperti itu dan pas sebenarnya mama aku juga pernah. Mama aku juga pernah kena setelah dia melahirkan anak pertama kakakku. Dia dipasang kayak spiral ya namanya ya? Spiral. Iya. Iya, tapi walaupun dipasang spiral saya juga aku juga masih ada. Jadi dia juga waktu itu nggak tahu kalau dia itu dipasang spiral. Oh my god. Jadi ada kejadian. Walaupun tanpa seizin pasien pun harus dipasang. Bukan harus sih, cuman ada aja. Dipasang diam-diam. Iya. Tapi masih mendingan pasang spiral daripada shock breaker. Itu panjang banget. Itu panjang banget. Mike sendiri, jangan gitu-gituin lidah. Udah nggak usah mancing-mancing aku deh. Dia biasa aja. Biasa aja kan. Tadi apa sih? Please deh. Oke, Mike, kalau melihat tadi tayangan tadi, dia heart attack loh. Dia Heart attack. Amit, Jambait. Bentar. Gue tersinggung sama kata-kata lo. Apa lo ngomong tadi? Apa? Amit, Jambait. Nih, gue kasih tau ya. Nih, gue kasih tau. Cek. Amit, abang baik. Jemit apa? Oh, I don't want you to have a heart attack. Don't say that, Mike. Nggak, coba. Amit. Apa ulang? Amit, Jambang. Amit, Jambait. Dia sudah punya. Oke. Mike, melihat tayangan tadi gimana, Mike? Kalau orangnya masih baik-baik, masih oke, fine, bisa kasih edukasi, bisa kasih semuanya sehat, ya bisa kasih yang terbaik buat anak. Saya salut sih. Kalau saya sendiri, ya sudah punya Kenzo dan dari Hai Kenzo, saya pengen punya lagi sih. Tapi belum. Istri belum ada lagi? Belum. Iya. Belum. Iya. Mungkin di sini saya nggak usah ngarep. Gue nggak ngarep, emang dia istri ngedipin gue. Kalau tadi kan di Uzbekistan katanya ada program seperti itu ya, sterilisasi tanpa seizin pasien. Tanpa seizin pasien. Kalau kita percaya kalau bukan lebih banyak sih, kalau punya anak pasti ada rezeki, pasti Tuhan akan dikasih sesuatu supaya anak bisa makan, bisa belajar, bisa sekolah. Lota, sorry aku motong karena Mike mau ngomong. Mike boleh loh kalau ngomong. Bedanya dari Kanada, biasanya perempuan istri yang minta laki di snip gitu. Di snip. Apa itu? Lakinya? Apa namanya? Take away the manhood. Sterilisasi cowoknya. Biasanya perempuan yang minta laki yang sterilisasi. Lakinya disterilin. Konstipasi. Pencernaan. Biasanya kalau udah punya 2 anak, misalnya ya. Jono sekarang udah kepiki-pikian, udah kena pikinisasi, Jono. Jadi yang biasanya kalau udah punya 2 anak, biasanya istri yang minta udah cukup. Dia minta suaminya yang di snip, yang di sterilisasi. Jadi kalau di Kanada istrinya minta suaminya untuk disterilisasi. Oh gitu. Kalau biasanya gitu. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tuh. Ya ngapain udah punya 2 anak? Kalau satu keluarga kan
Lima mukanya polos tau bandit juga orang nih. Belajar dari Jok. Belajar lo. So kalem lo. Oke. Saya setuju sama Mike karena itu hampir sama dengan di Inggris. Kalau di Inggris itu memang setiap bulan, setiap minggu itu dapat support dari pemerintah. Setiap minggunya? Iya. Jadi kita punya 1 anak dapat sekian, 2 anak dia dapat juga, 3 anak dapat juga. Jadi sebenarnya kalau kita bikin banyak anak, kita bakal dapat banyak duit dari pemerintah. Cuman itu tergantung dengan gaji kita juga. Kalau gaji kita gede, berarti support dari pemerintah kecil. Oh kecil? Iya, jadi banyak yang di sana memikir juga 2 atau 3 anak itu cukup. Karena dengan ongkos biaya di sana kan mahal. Mehong. Jadi kalau Jelly. Jono udah kebanyakan ngobrol sama Ruben. Tahu dari mana dia? Iya, saya tahu banget deh. Jono, biar itu menjadi rahasia pribadi kita aja. Apa? Mau amit-amit lagi? Gimana? Amit jambain. Bareng sama-sama kita amit-amit gimana? Apa? 1, 2, 3, amit-amit. Bayar dulu, lanjut. Bayar, iya kan gue bayar. 1, 2, 3, ayo. Apa? Aduh, lupa. Ya udah Mama, kita akan tunggu sampai Tyson ingat ya. Setelah yang satu ini kita di roaming, so pasti sensation. Us having 11 kids. Oh kepanjangan. Ini kepanjangan. Jawab. Hei, dengar dulu. Kami bersama. Dan yang pasti untuk malam minggu yang begitu ceria ini kalian gak boleh kemana-mana karena lagi menyaksikan satu program yang berbeda. Roaming, so pasti sensational. Ya, so pasti sensational. Ya. Dan kita lagi membahas tema kita hari ini adalah banyak anak banyak rezeki. Betul. Ya? Jadi ini mungkin buat pemirsa ada yang baru ikutan nonton hari ini. Iya. Ini sayang banget kalau ngelewatin tema yang sensasional ini karena tadi kita sudah kedatangan keluarga yang mempunyai 11 anak. Betul. Tapi ternyata bukan cuma di Indonesia aja yang percaya seperti itu, bahwa banyak anak banyak rezeki. Ternyata tadi di Amerika juga ada, ternyata banyak juga di luar negeri juga ya. Betul ya. Oke, baik. Dan sekarang ini mungkin di Amerika juga ada istilah tentang banyak anak banyak rezeki itu apa? Mother. Enggak. Sebenarnya di Amerika tuh ada istilah. Kalau istilah di Amerika Mother Earth itu apa sih? Mother Earth, yes. Bagi orang Indonesia, bagi orang Amerika yang asli American Indian, mereka percaya bahwa kalau punya banyak anak yang perempuan itu yang membawa banyak berkat. Karena istilah Mother Earth, mother is a woman, and jadi banyak gods mereka yang perempuan. Punya banyak perempuan itu banyak istri, banyak rezeki, bukan? Bukan banyak istri. Banyak anak. Hai, Melanie ya? No. Melanie, Tyson bilang banyak istri, banyak rezeki. No, cuma nanya, dia bilang seperti itu. banyak anak perempuan. Jadi kalau orang Amerika Indian itu punya keyakinan kalau anak perempuan seperti itu. Jadi kita mau tanya nih sama pasangan ibu dan bapak nih. Kalau menurut ibu sama bapak, arti anak itu seperti apa sih? Ya, bagi kami anak itu adalah aset. Jadi aset benar-benar aset buat agama, bangsa, negara. Gitu ya. Jadi mesti dijaga benar-benar dan biar mereka itu menjadi bermanfaat buat orang, jadi produktif, jadi profitable juga gitu. Oke, tapi kan kalau sekarang ini kan masih anak, pasti kan anak tumbuh besar juga, nanti punya cucu juga. Anak-anaknya juga memiliki keinginan yang sama nggak? Punya anak yang banyak juga? Wah, dites aja nih sama Torik, coba. Torik mau punya anak berapa? Torik mau punya anaknya berapa? Torik mau punya anak 15. 15. Kalau kamu? Mau 15. Ketentuan Tuhan aja kalau ini. Oh, ketentuan Tuhan. Oke. Baiklah. Berarti cucunya makin banyak gitu ya? Jadi kayak MLM gitu.
turun ada lagi, turun ada lagi, turun ada lagi. Gitu. Saya setuju sama Lota tadi dari Uzbekistan bahwa setiap anak itu memang Tuhan udah siapkan rezekinya. Tapi berarti kalau misalkan tadi dibilang ibu dan bapak ini bahwa anak-anak mereka itu adalah aset, ini bisa dibilang nih siapa tahu nih ini yang ini suatu saat kayak nanti bakal jadi presenter. Coba sini dong. Presenter. Oke, kamu katanya punya cita-cita apa? Punya cita-cita apa? Sorry. Sorry. He cannot speak Indonesia. Okay, you talk together. Sorry, saya Kang Kardiman nggak ngerti. What do you want to interview him? Interview Uncle Ruben. Okay. Interview in English, okay? Mama Ruben, mama. What do you think about us having 11 kids? Oh, kepanjangan. Ini kepanjangan. Jawab. Hei, geser dulu. Hei, maaf, jawab. Lu kada ngerti kagak? One more time. Slowly. Because he cannot understand so well. Slowly one more time. Kasihan uncle-nya. Ya, uncle busy, oke? Sorry. Kayak gini dong kalau ngadepin. Sorry, mundur. Sama tante. Ask me anything. Okay, ask her. Okay. Look at the camera. What do you think about us having 11 kids as a team? Good. Jadi bercita-cita ingin menjadi presenter. Presenter and also dancer karena kita punya nih. Ini dancer juga. Oh my god. Coba mikrofon Ya. Let me see. Dia bisa guru sebentar lagi buat kamu ya. Iya. Oke. Jadi guru. Sini sayang. Coba. Oke, ladies and gentlemen. Music please. Sini sayang. Oke. Mau di stage. Oke. Oh, di situ, di atas. Yes, di atas. Oke. Oke, ladies and gentlemen, Muntas and Saleha. Aduh, pusing. Mau coba? Oke. Oh my lord. Oke. Fashion show. Belakang. Music. Oh, di belakang banget. Musik, fashion show. Fashion show, ladies and gentlemen. 5, 6, 7, go. Muntas sih. Ruben, fashion show. Leha, makasih ya. Makasih Leha ya. Oke semuanya ya. Nah, itu kita lihat sebenarnya bakat-bakat dari mereka dan saling support gitu ya. Iya, jadi adik-adiknya suka jadi presenter, fashion show, kakak-kakaknya yang ayo gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa ternyata kalau untuk Gen Halilintar ini mau anak perempuan mau anak laki-laki punya value yang sama. Betul. Ya, sama-sama tergantung potensi masing-masing. Ya. Kita beralih ke Korea. Oke, Korea. Ya. Kalau Ya, di Korea gimana? Ya, di Korea juga penduduk Korea banyak perempuan sekarang, jadi laki-laki lebih sedikit. Jadi perempuan untuk memperkerjakan perempuan, bahkan presiden juga orang Korea perempuan juga karena lebih pintar dalam kerja, dalam mikir, dalam mental. Oh, perempuan lebih pintar. Tapi kalau kamu pintar atau enggak? Saya nggak pintar, makanya saya. Ya, terus untuk catatan pribadi untuk laki-laki yang jomblo di Indonesia, karena di Korea perempuan banyak, laki-laki sedikit. Jadi kalau tidak laku di Indonesia silakan ke Korea, bisa dapat jodoh. Karena perempuan banyak, laki-laki sedikit. Mike, kayaknya kita harus ke sana, bro.
Gimana? Kalau di Uzbekistan biasanya apa lambang anak di Uzbekistan ya? Iya, pasti kalau di Uzbekistan orang kalau punya anak pasti senang lah, pasti. Oh iya, bukan di Uzbekistan doang. Nggak, kayak ada pasti punya anak itu berkah ya? Berkah benar. Iya. Punya banyak anak ya? Iya. Oke. Mike ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah cukup. Kita akan kembali setelah satu ini tetap di roaming yang so pasti sensation. Oke, 1, 2, 3. Make Uzbekistan Gak ngerti kan? Terjemahin. Uzbekistan. Apa? We love Uzbekistan. Ya, dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sini masih di roaming. So pasti sensation. Kalau tempat traveling favorit dari negara-negara yang favorit. Ya, tanpa menyinggung panelis yang berbagai negara, ini kita senang Amerika, Kanada, Inggris, Korea, Australia senang. Jepang, Australia. Cuma yang paling favorite itu Uzbekistan. Kenapa Uzbekistan dari sekian banyak negara? Oke, kita ada yel-yel khusus malah untuk Uzbekistan. Oh iya, kita jadi malam Ya, ini. Uzbekistan. Oke, 1, 2, 3. Make Uzbekistan Gak ngerti kan? Kalau artinya. Terjemahin. Uzbekistan. Apa? We love Uzbekistan. Kan keluarga 11 anak. Ya. Keluarga besar. Apakah punya pesawat pribadi, apa karpet terbang kalau mau ke Amerika? Kan kalau tiketnya kalau 11 orang, Iya. 11 orang satu orang aja mehong. Iya. Bukan sih. Iya sih. Bukan. Oke. Tapi kan itu berarti terbukti mereka anaknya 11 tapi bisa keliling dunia tuh. Banyak rezeki. Ya. Jadi yang lebih besar daripada pesawat pribadi adalah cita-cita pribadi dan jiwa-jiwa besar yang ditanamkan. Sedap. Kalau misal Jono misalkan punya anak 11 terus mau diajak traveling, nah itu kira-kira mau diajak kemana? Pasti sewa bis karena lebih hemat daripada ke luar negeri. Oh, jangan keliling deh kodong-kodong ya. Ini gua kasih tau dia mah bule pelit. Iya. Dia nyewa bus orang ke luar negeri. Tapi gini, mungkin kan salah satu negara yang difavoritkan adalah Uzbekistan. Memang apa yang menarik sehingga mereka banyak rekreasi ke sana? Buat orang beragama Islam memang banyak menarik. Soalnya di situ ada kalau ada yang kenal Imam Bukhari, dia itu dari Uzbekistan. Kita sampai ada kota Bukhara. Jadi Bukhari itu lahir di sana dan juga ada banyak masjid dan madrasah tua. Udahlah ya. Jadi ada banyak madrasah dan masjid yang tua, ada Al-Quran yang salah satu Al-Quran yang terbesar di dunia juga ada di Tashkent, di kota Tashkent. Banyak sih yang menarik di Uzbekistan. Makanan juga banyak halal. Boleh tambahin? Iya. Ya. Jadi karena kita belajar traveling itu adalah pendidikan, universitas kehidupan. Di situ itu banyak sekali great scientists of the world. Memang banyak sekali mungkin tempat-tempat yang sangat menarik untuk keluarga ini ke Uzbekistan gitu ya. Jadi Kalau di Amerika paling bawa kayak taman kan free. Tapi tunggu, ada yang keren dari Amerika. Kalau anak biasa di mana-mana makannya gratis. Jadi kalau kamu punya banyak anak, kamu ke restoran hampir di mana saja itu pasti kids eat for free. Anak makan gratis. Jadi anak Amerika nggak ada yang kelaparan. Betul. Ya. Pertama kali kamu ngajak Melanie ke Australia kemana? St. Kilda itu ada apa ya, roller coaster, macam-macam. Ada beach, ada taman. Kamu gandeng pada saat itu di situ ya? Ada apa? Melanie-nya kamu peluk nggak di situ? Di gandeng apa di piting tangannya? Peluk kemana? Gandengan nggak di sana? Gandengan? Iya. Apa gandengan? Aduh lah. Always. Kemana-mana I hold her hand. Iya. Kamar mandi I have to hold her hand. Ngapain? Oke. Ya udah, Lili. Apa lagu apa? Oke, thank you. Udah kebayang
main bijah ya. Oke, silakan. Ya, Korea juga ada seperti di Australia ada roller coaster. Terus yang paling besar di Asia juga yang di Lotte World. Terus juga ada di Jeju Island, Nami Island. Jadi di situ banyak pemandangan juga. Terus banyak tempat syuting film. Tapi kita mau tanya nih terakhir kali untuk coach dari Gen Halilintar ini. Kebanyakan orang memikirkan adanya anak itu tentang uang, ya. Kebanyakan tuh kalau constraint-nya uang, ya. Nah, ini yang kita aneh. Sedangkan setiap anak itu yang menciptakan anak kan bukan kita, ya. Itu Tuhan yang ciptakan, ya. Jadi bukan ciptaan ibu dan ayahnya, tapi ciptaan Tuhan yang menciptakan anak itu. Nah, Tuhan kalau menciptakan sesuatu, pasti dia udah iringi anak itu dengan rezeki. Ya. Nggak mungkin Sudah anak diatur itu, ya? Sudah diatur, cuman masalahnya rezekinya dicari apa enggak? Ada rezeki itu yang bisa dicari, ada rezeki itu yang datang sendiri. Ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang tidak diusahakan. Nah, mungkin kalau kita punya anak, mesti dua-duanya. Satu dengan mencarinya, satu lagi dengan menunggu datangnya rezeki itu. Tapi kebanyakannya kita mesti cari rezeki itu. Jadi kemungkinan itu yang kita tidak lakukan, sehingga kita menyalahkan bahwa kita nggak punya anak banyak karena kita nggak ada uang. Sedangkan setiap anak itu sudah ada rezekinya dari Tuhan yang menciptakan. Jadi usahanya, efforts-nya nggak boleh biasa-biasa ya? 100%, 200%, 300% gitu malah. Kalau kita lihat nih dari topik obrolan kita malam hari ini, sepertinya nih kita lihat dari keluarga-keluarga yang tadi kita lihat juga, keluarga yang di Amerika, di Inggris, di Kanada, keluarga besar itu mungkin rezekinya besar, asalkan setiap anggota keluarga itu punya tekad dan juga punya keinginan yang besar juga ya. Oke. Terima kasih juga buat semuanya 6 panelis kita. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk 6 panelis. Dan terima kasih untuk keluarga yang begitu berbahagia pada malam hari ini, keluarga Bapak Halilintar. Gen Halilintar. Gen Halilintar. Thank you. My team. Mana suaranya? Gen Halilintar. My family, my team. My family, my team. Ya, udah saksikan Rooming setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ya, waktu Indonesia bagian barat, hanya di Trans 7. Kita pamit mundur, sampai ketemu lagi hanya di Rooming. So pasti sensational.